Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuyul botak naik pesawat gara-gara takut kiamat. Siapa yang menjawab salam ini dengan semangat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masya Allah, ini semangat-semangat hari Kamis. Mudah-mudahan jadi Kamis barokah. Bunga melati sangatlah indah, bunga mawar harum baunya. Dengan meluangkan waktu untuk beribadah, mudah-mudahan kita calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Hari raya makan ketupat. Apa kabar Bapak Ibu jamaah, sehat? Alhamdulillah. Semoga yang datang di majelis hari ini Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Diampuni dosanya. Amin. Qabul hajatnya. Amin. Cepat pergi haji umroh. Amin ya rabbal. Bagi yang jomblo cepat nikah. Amin. Termasuk yang ngomong. Amin. Izin Ustaz. Al-Mukarram yang kami hormati, takzimi dan muliakan ayah bunda orang tua kami, tuan-tuan guru, sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Nanti sampai malam kita tak siap Pak. Abang kakak, kemudian teman-teman dan adik-adik, anak-anak Habib yang dibanggakan, yang menjadi insyaallah calon generasi Qurani di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Pertama, Bapak Ibu semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini masih kita diberikan kesempatan yang sama, hidup yang sama, waktu yang sama, tapi kita memilih untuk menghabiskan waktu di pagi. Pertama menghabiskan hari itu di masjid, ya Pak ya. Banyak orang yang hari ini punya kualitas time yang sama-sama, punya waktu yang sama-sama kita, tapi tidak mau mengambil waktu awalnya di masjid. Nah, bersyukur hari ini Allah masih gerakkan hati kita menghabiskan waktu-waktu pertama dalam hari-hari kita di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Kemudian salawat bertangkaikan salam, berdaulatkan iman, berbuahkan Islam kita hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan bersolawat kepada beliau kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat di yaumil masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak BKM beserta jajaran pengurus kemakmuran Masjid Al-Falah yang telah mensupport sistem Pak. Jadi kami dari komunitas Berani Hijrah insya Allah istiqomah Pak selama 4 tahun terakhir ini membuat kegiatan iktikaf di 10 malam Ramadan. Takbir. Nah tahun ini Pak jatahnya adalah di Kecamatan Tanjung Baru, masih tepatnya Tanjung Morawa. Udah sahur ini Ustaz padahal. Tanjung Morawa tepatnya Desa Limau Manis di Masjid Al-Falah. Nah ini sangat luar biasa kali. Ada tempat ibadah, ada tempat tidur, ada tempat makan lengkap, ada tempat foto-foto pula di atasnya. Ada wifi pula. Ini terbaik ini Ustaz memang nih. Betah saya nggak pulang-pulang dari sini. Subuh udah selesai Pak kegiatan, habis kajian udah pulang free time. Tapi kami pulang tidur dulu Pak. Mantap kan ya, asinnya dingin. Asyik. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua yang dirahmati Allah, saya mewakili teman-teman dari komunitas Berani Hijrah menyampaikan satu wasiat penting Pak. Ini kan kita udah ramai ini, tapi alangkah lebih ramai lagi kalau kita ajak lagi Pak tetangga, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, ponakan, uak-uak, paklik semua Pak, supaya meramaikan kegiatan kita di iktikaf ini. Terutama nih pagi kalau subuh kan ada kultum subuh Pak. Ini yang kita undang ustaz-ustaz, masya Allah Pak. 10 hari full diimami dengan hafiz-hafizul Quran. 10 hari full diisi kajiannya dengan ustaz-ustaz yang sangat top markotop, masya Allah. Dan hari ini
Kita insya Allah berada di tengah-tengah Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ihsan MPD yang nanti akan mengisi kajian kita pada hari ini, Pak. Saya sedikit mau menjelaskan background dari Al-Ustadz yang merupakan salah satu dosen tetap bertitel S2, Pak, berlatar belakang sarjana, tapi masternya S2 sudah di bidang bahasa Arab. Jadi kalau ibu-ibu mau belajar bahasa Arab, bisa sama Ustadz tuh. Ustadz rajin buat seminar, pelatihan-pelatihan. Termasuk juga Ustadz ini kepala prodi bahasa Arab di kampus yang ada di Tanjung Morawa, Pak, Stay As-Sunnah. Nah, beliau salah satu dosen di situ sekaligus kepala prodi bahasa Arab. Ini kalau BKM juga mau buat pelatihan bahasa Arab, siap nih, Pak. Siap Ustadz ya? Ya, baik, mungkin itu saja ayah bunda bapak ibu jamaah semuanya. Selama beberapa menit ke depan, ayo kita niat ikut majelis. Semoga hari ini Allah tahu niat baik kita, kita diridhoi, pulang kita bawa pahala, bawa ilmu, bawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya alihkan mic yang spesial ini untuk waktu yang spesial dan orang yang spesial pada Al-Mukarram Al-Ustazna Muhammad Ihsan MPD. Tafadhal masykur. Ini apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembawa acaranya sudah berapi-api, tapi saya kayaknya merasa ketinggalan. Ada api, ada asap, tinggal asap aja. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr sampai akhir ayat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana, kemudian man qama ramadhana, kemudian man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang kami muliakan, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ucapan syukur alhamdulillah. Terus kita bersyukur kepada Allah, dan ingat syukur kepada Allah itu harus memenuhi 3 hal ya. Agar syukur kita itu betul-betul bersyukur kepada Allah. Yang pertama, lisan kita mengucapkan pujian-pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan terbaik untuk memuji Allah adalah alhamdulillah. Gitu ya, ucapan alhamdulillah. Kemudian juga kita ucapkan nikmat-nikmat Allah tersebut yang Allah berikan kepada kita. Jangan disembunyikan. Apalagi kalau ada orang minta utang. Itu biasanya gimana? Apa yang ditampilkan? Oh, aku lagi susah, ini apa, ini begini aja. Takutnya bukan tahdis bin nikmat. Tetap kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan-ucapan alhamdulillah, pujian-pujian kepada Allah. Kemudian kita sebutkan nikmat Allah yang telah banyak Allah berikan kepada kita. Jangan disembunyikan ini. Tidak boleh disembunyikan. Harus kita akui semua nikmat itu. Kemudian hati kita mengakui bahwasanya
Tidak ada satu nikmat kecuali dari Allah. Bukan karena usaha kita, kecerdasan kita, kepintaran kita, bukan. Karena karunia Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kemudian yang terakhir, kita manfaatkan semua nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ketiga hal ini kita lakukan, betullah syukur kita. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah agar kita termasuk mengikut Rasulullah yang setia mengikuti beliau dan mengakui bahwasanya kita cinta kepada beliau tidak hanya di lisan belaka tetapi dibuktikan dengan amal perbuatan yang nyata. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat dirahmati Allah. Kita sudah melalui berapa hari? Sudah 25 ya. Ini masuk 26 ya. Berarti kalau tidak 5 hari lagi, 4 hari lagi. Perkiraannya insya Allah sama nih lebaran. Insya Allah. Insya Allah sama. Insya Allah sama. Karena melihat bulan sudah apa ya, sangat tipis deh kantongnya. Oke. Jadi sudah 25 hari berlalu, hanya tinggal beberapa hari lagi. Dan kalau kita lihat ujung ayat puasa itu kan la'allakum tattaqun ya, agar kalian bertakwa. Jadi selama 25 hari ini seharusnya sudah nampak dalam diri kita itu makna takwa tersebut. Yang secara asal takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ya. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Tapi kalau ditanya fokus melaksanakan takwa itu, fokus takwa itu pada apa? Pelaksanaan perintah atau meninggalkan larangan? Jawabannya meninggalkan larangan ya. Setelah melaksanakan perintah, itu makna takwa. Jadi takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangannya. Hanya saja takwa itu dia sudah selesai yang namanya perintah, tinggal dia menyempurnakan dalam bentuk meninggalkan larangan. Itu yang kita kurangnya. Untuk itu sebulan penuh dalam bentuk ibadah puasa dan rangkaian-rangkaian ibadah yang lain ini melatih kita untuk terbiasa meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi kalau masalah kita, insya Allah orang-orang yang duduk di majelis ini, di masjid ini, kita orang-orang yang kalau perintah Allah insya Allah kita laksanakan. Betul? Betul, insya Allah. Tapi kalau di luar masjid nggak tahu lah kita kan. Ya kan? Perintah Allah pun terasa lewat. Ya, perintah Allah lewat mungkin, apalagi larangannya. Nah, jadi kalau kita yang sudah hadir di masjid yang rajin beribadah, melaksanakan perintah-perintah Allah, kekurangan kita di mana? Kekurangan kita itu dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Makanya kalau kita perhatikan, ada orang sudah haji tapi masih korupsi, sholatnya 5 waktu dia tapi masih nipu, gitu kan. Sudah banyaknya sedekahnya, tapi banyak juga mulutnya menyakiti orang, gitu kan. Nah, jadi yang seperti ini itu bukan namanya takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang sebenar-benarnya itu sudah selesai perintah Allah, tinggal apanya? Meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini sudah pernah kita bahas tahun lalu ya Pak ya. Tahun lalu sudah kita bahas di masjid ini. Tapi nggak secantik ini. Ya kan, ini makin cantik dia masjidnya. Bikin betah lah insya Allah kita beribadah di sini kan. Kalau sudah secantik ini masjidnya nggak betah juga, payah juga ini. Tapi jamnya tidak ada di depan saya juga. Ini berarti sampai kapan suruh lagi? Gak ada waktunya, baru waktu gak ada. Kalau ke belakang, oh ke samping ya. Berarti kata spion lah ke samping. Nah, jadi di sini apa tadi? Tujuan akhirnya apa? Menjadi orang yang bertakwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jadi sudah 25 hari kita lewati. Pertanyaannya, kalau perintah Allah insya Allah kita laksanakan. Masalahnya adalah apakah larangan-larangan Allah sudah betul-betul kita tinggalkan atau tidak? Larangan mulut misalnya apa? Berdusta, mencaci maki, menyakiti hati orang, menggibah. Itu sudah betul-betul ditinggalkan. Kalau itu wanita, lebih fokusnya ke perempuan, ya. Wanita memang susah menjaga
lisan. Kalau laki-laki ini susah menjaga apa? Mata. Makanya laki-laki itu terbayang-bayang, kalau wanita itu terngiang-ngiang, terbayang-bayang di mata, terngiang-ngiang di telinga. Kalau laki-laki itu banyak berpikir, maka orang yang berpikir itu lebih bisa fokus berpikir kalau dia melihat. Maka mikir, begitu melihat mikir. Tapi kalau perempuan karena perasaannya tinggi maka suka tenang. Makanya perempuan itu karena perasaannya tinggi, tak tahan kemana keluarnya Pak? Masuk kemari, udah kena kemari, nggak tahan kemana dia? Kalau sudah masuk ke hati kemana keluarnya? Gitu ya. Makanya perempuan itu kalau marah nggak bisa disimpan. Tapi kalau dia, maksudnya kalau dia benci, dia nggak bisa simpan. Ya, tapi kalau dia sayang, cinta itu bisa disimpannya, karena malu ya. Tapi kalau marah nggak malu dia. Kalau laki-laki terbalik, dia bisa menyimpan benci, menyimpan amarah. Maksudnya dia tidak ceploskan. Tapi kalau masalah sayang dan cinta nggak bisa ditahan-tahan. Nggak bisa ya. Kalau ada laki-laki menahan cintanya, nggak gentleman. Ya harus diungkapkan gitu ya, harus diungkapkan. Bahkan dibuktikan lagi dalam bentuk perbuatan. Ya betul. Jadi pokoknya larangan-larangan Allah sudah kita tinggalkan. Apa betul larangan Allah? Kalau kita laki-laki biasanya, kalau kita bekerja, pekerjaan kita itu betul-betul lah kita itu bekerja dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ketika kita jualan misalnya, jangan tipu, jangan bohong. Kalau kita misalnya bekerja di kantor, jangan pakai yang jurus-jurus bawah apa itu, ada di bawah meja ya, banyak apanya, tahunya kita itu, ngerti, saya pun paham ya. Apalagi kalau kita ada jabatan kan, sampai di perguruan tinggi Islam yang kita sudah berusaha untuk betul-betul menjaga yang namanya tidak ada yang sogok menyogok itu, payah juga dia. Kita udah alami, itu hak kita. Kalau nggak disogok nggak jatuh dia. Yang disogok dia, sogoknya itu istighfar dulu banyak. Itu hak kita, kecuali tidak hak kita ya kan. Begitu yang terjadi. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya itulah yang betul-betul kita harus jaga. Ya, apalagi kalau kita sudah haji, betul-betul dijaga itu. Ya perintah Allah dan kita hindari larangan Allah. Tapi bukan itu pembahasan kita. Itu sudah lewat kita bahas. Yang jelas sudah 25 hari berlalu ini betul-betul lah mana larangan Allah itu betul-betul kita tinggalkan. Kalau perintah Allah insya Allah kita laksanakan ya. Dan itu ada pembuktiannya ya. Pembuktiannya kisah Adam dan Iblis. Dua-duanya bermaksiat dalam bentuk durhaka kepada Allah. Cuma bedanya di mana? Kalau Iblis itu melanggar perintah, kalau Nabi Adam itu melanggar larangan. Itu bedanya. Iblis diperintahkan untuk sujud, dia menolak, tak mau dia melaksanakan perintah Allah. Kalau Adam alaihissalam, Allah larang, jangan dekati pohon itu, jangan. Tapi yang terjadi, dekati. Bahkan bukan hanya dekati, makan lagi mana? Jadi kalau diperhatikan dari kisah itu, kalau kita ini umat manusia berarti mengikut siapa? Dua golongan tadi, Iblis atau Adam alaihissalam. Kita ini umat manusia berarti pengikut Nabi Adam, bukan pengikut Iblis. Iblis itu melanggar perintah, kalau Nabi Adam itu melanggar larangan. Makanya kalau ada orang yang perintah Allah dia tidak indahkan, dia tidak laksanakan, ya saya ingat bilang ya, berarti kemana arahnya? Ke sana ya? Ke sana lah. Misalnya nggak sholat itu perintah. Kalau dia nggak sholat, pertanyaannya coba ditanya orang yang nggak sholat itu apa alasannya? Alasannya apa? Aba wastakbaro, memang nggak mau, kemudian
Aku nggak butuh dia sama Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberinya rezeki. Kemudian yang menentukan kesuksesan dunia akhirnya siapa? Allah. Kan orang yang sombong, apa alasan nggak sholat? Kalau nggak sombong, apa sih? Tapi kalau misalnya Nabi Adam alaihissalam, beliau itu melanggar apa? Larangan. Larangan. Nah, jadi kalau kita insya Allah yang hadir di masjid ini sudah melaksanakan sholat, sudah puasa, sudah berzakat belum ya? Masih proses ya? Masih proses ya? Nah, kemudian apa lagi? Bersedekah itu perintah-perintah Allah kita kerjakan. Masalah kita di mana? Larangan tadi. Karena kita mengikut Nabi, ya, Nabi Muhammad betul juga. Maksudnya Nabi Adam alaihissalam, kita anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Dan uniknya, coba perhatikan, larangan apa itu? Jangan dekati pohon. Tapi apa yang terjadi? Makan. Jadi yang paling terbanyak dilanggar anak cucu Adam itu masalah apa? Makan. Perut. Apalagi di bawahnya. Tahu ya? Masalah perut dan di bawah perut. Karena kalau udah makannya rusak, maksudnya yang haram, maka keluar haram. Maka coba baca itu. Falamma zaaqa badat lahuma sawatuhuma. Tatkala Nabi Adam memakan buah yang haram itu, apa yang terjadi? Tersingkap auratnya kan? Sampai nanti diambil daun-daun pohon itu untuk menutupi. Makanya kalau makan yang haram, larinya kemana? Masuk ke perut haram, keluar dari bawah perut. Maksudnya aurat syahwat. Ini dia. Makanya mohon maaf, pejabat-pejabat yang main makanan haram tuh, korupsi, sana sini, larinya kemana? Tahu mana larinya? Bawah perut dah. Itu terjadi. Kalau bapak nggak tahu, alhamdulillah berarti bapak fitrah. Masih suci, nggak tahu keadaan dunia di luar sana, alhamdulillah. Kalau kalian anak muda nggak tahu itu, alhamdulillah masih suci bersih. Lurus hanifah, muslim. Hanif dia masih lurus. Tapi bagi kita yang mengerti bagaimana ya cobaan dari jabatan-jabatan itu luar biasa ya. Kalau dia muslim masih ada remnya, tapi kalau sudah dia bukan non-muslim, itu na'udzubillah min dzalik. Sampai ada yang tukar pasangan, na'udzubillah. Tapi begitunya, karena berharap. Makanya para ulama kita mengatakan begini, di antara komentar ulama kita di zaman sekarang modern, seperti dikatakan Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, beliau itu orang yang paling alim dari sisi keilmuan ya di Arab Saudi itu. Beliau katakan apa? Saya tidak heran dengan orang barat yang kalau dia di pantai itu ngapain? Ya buka aurat. Saya nggak heran. Kenapa? Karena mereka tidak peduli apa yang mereka masukkan ke dalam perut mereka. Ketika yang masuk itu haram, maka keluar yang haram. Nah, jadi ini yang sangat saya fokuskannya, penekanannya ya, betul-betullah laksanakan perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangan Allah itu. Setelah sekian hari, ya, sebulan penuh kita berpuasa. Berpuasa itu kan secara asal kan imsak. Apa itu imsak? Tahan diri. Tetap bertahan dalam perintah Allah dan tahan juga diri jangan sampai melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu dia. Ya. Tapi bukan itu pembahasan kita, dan itu sudah kita bahas dulu di tahun lalu kan, kalau masih ingat ya. Masih ingat Pak ya? Ibu masih ingat? Atau saya ceramahnya di sini lagi kan? Oh iya, kamu banter ya? Iya juga, lupa pula. Masih ingat saya di sini juga. Waktu itu gak secantik ini dia. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita karena kita sudah masuk 25. Ya, masuk 26 maksudnya. Ini kan ada sisa-sisa lagi. Dalam artian itu juga menentukan. Jangan sampai di penghujung ini kita tidak betul-betul maksimal beribadah. Untuk itu saya akan sampaikan 7 keistimewaan malam Lailatul Qadar. Karena kan kita tidak tahu apakah sudah lewat atau belum datang ya. Maka kita sampaikan lagi 7 keistimewaan Lailatul Qadar dan bagaimana mengistimewakan. Pokoknya kalau kita ditanya satu-satu, Lailatul Qadar itu istimewa tidak? Oh, istimewa. Mulia tidak? Oh, mulia betul. Mulia, luar biasa. Tapi yang lebih istimewa, lebih mulia itu kalau kita yang mengistimewakan.
Karena Lailatul Qadar itu sudah dari asal memang istimewa. Sudah Allah takdirkan seperti itu, memang istimewa, luar biasa, sangat mulia. Nah, tapi bagi kita itu tidak berharga, tidak menilai kalau kita yang tidak mengistimewakannya. Untuk itu, setelah kita tahu keistimewaan Lailatul Qadar itu, kita juga tahu bagaimana cara mengistimewakannya. Ketika kita tahu kemuliaan Lailatul Qadar itu, kita juga tahu bagaimana memuliakannya supaya kemuliaan itu dapat ya, kita raih. Nah, ini akan saya gandengkan. Saya akan gandengkan ya. Langsung saya gandengkan. Ini keistimewaannya, begini cara mengistimewakan. 7 saja kita kasih pada subuh yang berbahagia ini, agak cepat lah. Yang pertama apa? Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Qur'an itu ya pada malam Lailatul Qadar. Berarti malam Lailatul Qadar itu keistimewaan yang pertama, malam diturunkannya Al-Qur'an. Jadi Allah pilih malam itu untuk diturunkan wahyunya, kalamullah, yang menjadi istilahnya undang-undang lah gitu, aturan untuk apa? Alam semesta sampai hari kiamat. Jadi nanti kalau di akhirat sana disidangkan misalnya, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, ini kalau berbuat begini ini, mana apanya? Aturannya, aturannya apa? Al-Quran. Kalau sudah masuk mulut, kalau misalnya kita Pak dalam pengadilan, keputusan-keputusan itu, ini si fulan begini dapatnya, ya, hukumannya seperti itu, pasti ada apanya? Ada aturannya. Kalau nggak bisa. Maka aturan yang Allah sudah tetapkan itu ada semuanya di dalam Al-Quran. Makanya di akhirat nanti, ya, orang-orang kafir itu akan diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka sendiri mengingkarinya di dunia ini. Jadi tahu dia, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, tahu dia kalau salah itu. Tahu dia. Nah, jadi itu Allah pilih waktu yang seperti itu untuk diturunkan Al-Quran pertama kali tentunya. Nah, pertanyaannya, kalau itu keistimewaannya, istimewa itu apa artinya? Istimewa itu artinya khusus, khas, lain dari yang lain, berbeda dari yang lain, tidak sama. Jadi hanya pada malam itu diturunkannya Al-Quran, sehingga dia menjadi mulia. Kalau itu keistimewaannya, kekhususannya, pertanyaannya, bagaimana kita mengistimewakan malam itu? Kalau dia diturunkannya Al-Quran, berarti cara mengistimewakan malam itu baca Al-Quran. Berarti begitu masuk malam ya Ramadan, maka kita baca Al-Quran. Tapi nanti bukan hanya malamnya ya, siangnya juga kita siang malam. Tapi malamnya itu memang kita disuruh untuk memperbanyak apa? Membaca Al-Quran. Keyakinan kita karena malam itu dipilih Allah untuk diturunkannya Al-Quran. Itu yang pertama ya. Jadi membaca Al-Quran. Kalau malam dimulai kapan? Tenggelam matahari, akhirnya terbit matahari atau terbit fajar? Kalau malam terbit matahari ya, selesai terbit matahari. Makanya kalau kita i'tikaf full, kalau i'tikaf full ya, i'tikaf full itu datang ke masjid itu sebelum berbuka, sebelum azan maghrib. Kalau mau full dia, i'tikafnya 1 malam penuh, maka dia datang ke masjid sebelum azan maghrib, berarti sebelum berbuka. Jadi berbukanya di mana? Di masjid. Makanya dia ada panitianya kalau i'tikaf itu untuk menyediakan bukaan, kemudian nanti sahurnya. Jadi dia nanti keluar kapan? Habis sholat subuh langsung? Tidak, harus tunggu terbit matahari. Terbit matahari sekarang jam berapa? 6, 12 atau 13 gitu ya, perkiraan. Nah, setelah nanti 5 menit sampai 7 menit, baru nanti boleh sholat sunnah. 5 menit setelah terbit matahari minimal. 5 menit setelah terbit matahari minimal. Jangan pas terbit jam 12, jam 6.12 itu sholat ya. Dia di apa dulu, dilebihkan minimal 5 menit. 7
7 menit, tapi bagusnya biasanya berapa? 10 sampai 15 menit. Nah, baru boleh sholat sunnah. Sholat sunnah istisyraq atau sholat awal duha lah begitu. Nah, jadi seperti itu kalau dia mau full. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita begini dia, Ustaz kapan malam Lailatul Qadar itu? Nah, nanti pembahasan. Ini dulu kita bahas. Ya, nanti ada jawaban pasti, ada jawaban tak pasti. Saya akan jawab dengan jawaban pasti insyaallah. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran, berarti cara memuliakannya, cara mengistimewakannya dengan banyak membaca Al-Quran. Seperti tadarusan itu bagus itu tadarusan. Tapi tetap kalau tadarusan itu jangan dibiarkan tanpa adanya guru yang mengingatkan bacaan-bacaan salah ya. Nah, supaya nanti ke depannya itu harus ada lah apanya pembimbingnya atau siapa. Jadi kalau adik-adik kita baca Quran itu ada yang ini mengingatkan bacaan yang benar begini gitu. Itu namanya tadarus. Tadarus itu apa artinya? Saling belajar. Jadi ada yang mengajari, ada yang belajar. Saling mengingatkan. Itu tadarus dari darasa rusuh. Darasa rusuh itu belajar. Tadarus itu saling belajar. Jadi ada yang mengingatkan, salah. Yang begini bacanya begini. Jangan dibiarkan begitu saja ya. Itu enggak tadarus. Tadarus itu harus ada belajar pengajarnya juga di dalam bentuk diingatkan. Oke. Itu yang pertama, agak cepat kita. Yang kedua, apa keistimewaan Lailatul Qadar itu? Ayat setelahnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksud kata ulama di sini apa? Kalau kita beribadah pada satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun 4 bulan kita beribadah. Satu malam bandingannya 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan kita beribadah. Sudah? Apa tadi keistimewaannya? Beribadah di malam itu lebih baik daripada 1000. Aduh guys, maaf semuanya, video terpotong karena memori penuh, ada sekitar 30 menit lagi. Itu nanti kalau misalnya mau dengarkan kajian fullnya, padahal isinya mantap guys. Nanti kita undang lagi Ustaz Ihsan ya, kita ngaji bareng lagi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf untuk semuanya.